Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-Dinding Hati yang Membaca. Dalam seri ke-379 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Idris Apandi sebagai Ramapati, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Edi Dosa sebagai Jayanegara, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Akhirnya Ayu Wandira kembali meringkuk di sudut ruangan yang gelap. Dia menangis terseduh-seduh karena merasa semakin tidak berdaya lagi. Kekuatannya lenyap bagaikan dihisap kabut dingin, dan keberaniannya berangsur-angsur sirna bagaikan bulan dimakan gerhana. Aku benar-benar tidak tahan sakit. Aku tidak kuat menghadapi siksaan seperti ini. Aku lebih senang dicambuk atau disakiti atau bahkan dibunuh. Tapi jangan siksa aku seperti ini. Oh, dibunuh.
Kalau saja ada orang mau membunuhku sekarang ini, aku akan sangat berterima kasih. Tapi tidak mungkin. Rasmi tidak menginginkan kematianku. Tidak mungkin dia menyuruh prajurit-prajurit membunuhku. Kecuali aku membunuh diriku sendiri. Aiwandira dengan susah payah berusaha bangun. Dia berdiri linglung di tengah-tengah ruangan. Sepotong cahaya bulan menerobos masuk melalui sebuah lubang dinding. Aiwandira berjalan sempoyongan ke sana kemari, seperti orang yang sudah hilang ingatan. Bagaimana caranya aku harus mati? Tidak ada apa-apa di ruangan ini. Tidak ada pisau. Tidak ada pedang. Tidak ada racun yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Dinding-dinding batu ini sangat keras dan tebal. Kalau misalnya aku membenturkan kepalaku ke dinding batu ini, mungkin seketika aku akan binasa. Baiklah, aku akan mencobanya. Mudah-mudahan saja aku segera mati dan tidak merasakan sakit. Aiwandira meraba dinding-dinding batu yang membisu dalam udara dingin. Kemudian dia mundur beberapa langkah. Kemudian dia memejamkan matanya sesaat. Tapi mendadak, Aiwandira mengurungkan niatnya. Dan kembali dia meringkuk di lantai ruangan sambil menangis terseduh-seduh. Tidak mungkin aku melakukannya. Oh, Ibu. Di mana kau sekarang ini, Ibu? Tidakkah kau melihat apa yang sedang kualami? Oh, dewata aku. Kau tahu sejak kecil aku hidup menderita. Kau melihat semua penderitaanku di masa-masa yang lewat. Tapi belum pernah aku menderita seperti ini. Belum pernah aku mengalami siksaan sedahsyat ini. Mungkin sekarang aku masih bisa bertahan. Tapi sampai kapan? Setiap hari aku hanya menghadapi kesunyian dan udara dingin. Sementara pikiranku melayang-layang, terbang ke tempat-tempat yang jauh. Kadangkala aku merasa melihat bayangan-bayangan manusia. Suatu saat aku seperti mendengar suara orang bercakap-cakap. Tapi saat-saat berikutnya aku hanya mendengar serangga malam bernyanyi dan angin mendesah di luar sana. Selebihnya, aku hanya mendengar suara-suara kesunyian. Hari demi hari telah berlalu. Setelah 20 hari lamanya Aiwandira disekap di Wisma Parih, keadaannya menjadi semakin parah. Pandangan matanya kosong, dan bibirnya yang semula merah merekah
menjadi pucat kehilangan tenaga hidup. Dia sudah tidak banyak bergerak lagi, tapi dia masih terus minum seteguk air dan sesuap makanan. Dia lebih sering terbaring di lantai ruangan yang dingin sambil menghayalkan sesuatu yang indah, sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Tuan Cakradara, mengapa Tuan berdiri di situ? Mari Tuan, lihat, kuulurkan tanganku. Terimalah Tuan Cakradara, terimalah tangan-tangan ini, dan jangan campakkan rasa cintaku yang dalam. Tuan Cakradara, mengapa Tuan bersembunyi di balik bulan? Dengarlah gemersik daun-daun ilalang. Mereka bernyanyi untuk kita. Tuan Cakradara, Tuan Cakradara, jangan pergi Tuan. Jangan tinggalkan hamba yang hina ini. Lihatlah, aku sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Barangkali sebentar lagi aku akan mati. Dewa Maut akan menjemput aku di pintu Nirwana. Dan burung Garuda akan membawaku terbang melintasi cakrawala, meninggalkan dunia yang serba tidak pasti. Aku lelah. Aku lelah sekali. Aku mau istirahat. Aku akan terus terbaring di sini dan menunggu ajalku tiba. Aku tidak peduli lagi. Aku ingin tidak merasakan apa-apa lagi. Ayuwandira menempelkan pipinya di lantai ruangan yang dingin, sementara tangannya mendekap lututnya yang gemetaran. Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh. Pada saat itulah, sayup-sayup dia mendengar pintu ruangan terbuka. Rasemi dan Rakuti melangkah masuk. Hampir saja Rakuti menginjak jari-jari tangan Ayuwandira yang masih terbaring di lantai ruangan. Rasemi, dia bisa mati. Lihatlah, tubuhnya sangat lemah. Barangkali jiwanya sudah mati, Rakuti. Keberaniannya sudah putus, dan semangatnya sudah terbang. Itulah yang kuinginkan. Sekarang mari kita lihat hasilnya, Rakuti. Ayuwandira. Ayuwandira. Apa dia sudah tidak bisa mendengar lagi? Lihatlah, dia diam saja. Matanya terbuka, tapi mata itu kosong. Mata itu sepertinya sudah tidak mengandung tenaga hidup lagi. Dia sudah sekarat, Rasemi. Gadis ini akan segera mati. Ayuwandira. Siapa kau itu? Apa kau masih bisa duduk dengan baik? Aku mau terbaring di sini. Aku mau terbaring di sini selama-lamanya. Dia sudah putus asa, Rasemi. Luar biasa siksaan yang kau berikan padanya. Lihatlah, dia benar-benar sudah hancur. Dia sudah kalah. Kau masih bisa mendengar dengan baik, Ayuwandira? Aku tidak mau mendengar apa-apa lagi. Dengar, Ayuwandira, dengar. Sekarang katakan di mana tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta? Aku tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Kau tidak ingin tinggal selama-lamanya di sini, bukan?
Dengar baik-baik, Aku mau Ayuandira. mati di sini. Dengar, kami akan segera membebaskanmu. Tapi tentu saja dengan satu syarat. Kalau kau mau mengatakan di mana tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta, sekarang juga aku akan membawamu pergi dari tempat ini. Ayo, ayo katakan, katakan Ayuandira. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku sedang terbang di langit yang tinggi. Aku tidak akan jatuh. Aku punya sayap-sayap yang kuat. Aku akan terbang melintasi awan, melintasi gunung-gunung, melintasi lembah, dan aku akan hinggap di atas dahan pohon yang besar. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Jadi kau masih keras kepala juga, Rasmi. Kau tidak mungkin membujuknya. Dia sudah kehilangan sebagian kesadarannya. Barangkali dia masih harus meringkuk di tempat ini lebih lama lagi, Rakuti. Tapi lihat, Rasmi. Lihat keadaannya. Kalau kau terus membiarkannya seperti ini, dia bisa mati. Tubuhnya sudah sangat lemah. Dia tidak akan mati sebelum bicara terus terang padaku. Ayo, Rakuti. Kau tidak perlu terpengaruh. Kita lihat saja sampai dia benar-benar menyerah. Kalau memang dia tidak mau menyerah, biarkan saja dia mati. Rasmi dan Rakuti membalikkan tubuhnya, sementara Ayuandira masih terbaring. Rasmi hampir saja menyuruh seorang prajurit menutup pintu ruangan, ketika mendadak dari jauh terdengar derap orang-orang berkuda. Mau apa kalian datang kemari, prajurit? Maaf, Tuan Rasmi. Kami diperintahkan menyampaikan sepucuk surat untuk Tuan Rasmi. Surat? Dari siapa? Dari Gusti Ramapati. Coba, mana suratnya? Salah seorang prajurit Majapahit mengeluarkan selembar rontal, kemudian menyerahkannya pada Rasmi. Rasmi segera membuka gulungan rontal. Rasmi, kau tidak perlu meneruskan rencanamu. Sekarang juga bawa Ayuandira kembali. Awas, Rasmi, jangan sampai gadis itu cacat. Jangan kau sakiti dia. Sekarang juga bawa dia ke rumahku. Aku tunggu di ruangan pendopo. Rasmi bingung. Dia tidak tahu mengapa tiba-tiba Sang Ramapati menurunkan perintah seperti itu. Tapi Rasmi terpaksa menurutinya. Rakuti menaikkan Ayuandira ke atas punggung kuda, dan mereka pun kembali ke Majapahit bersama-sama.
Ampun Gusti Ramapati, hamba tidak mengerti mengapa tiba-tiba Gusti menginginkan Ayuwandira. Gusti Prabu sendiri yang menginginkannya, bukan aku. Tapi Gusti, gadis itu sudah tidak berdaya. Dia sudah menyerah. Hamba yakin sebentar lagi dia akan berkata terus terang, Gusti. Kau tidak perlu mengajari aku, Rasemi. Kalau Gusti Prabu Jayanegara memerintahkan agar gadis itu menghadap beliau, apa yang akan kau katakan? Oh, ampun Gusti. Kalau begitu baiklah. Tapi sebenarnya sayang sekali Gusti. Sebenarnya hamba sudah akan berhasil. Kau tidak perlu kecewa. Kau tidak perlu merasa gagal. Sebab aku akan tetap menghargai usahamu. Sekarang coba ceritakan bagaimana keadaan gadis itu. Apakah dia cukup sehat? Apakah aku bisa membawanya sekarang menghadap Gusti Prabu? Ampun Gusti. Hamba kira sekarang Gusti belum bisa membawanya. Tubuhnya sangat lemah. Tapi setelah istirahat barang sehari semalam, hamba kira dia sudah akan kuat kembali, Gusti. Baiklah. Kalau begitu biarkan dia istirahat dulu. Besok lusa baru aku akan membawanya menghadap Gusti Prabu. Tapi awas, kau tidak perlu menemuinya lagi. Urusan mengenai Ayuwandira mulai sekarang ku tangani sendiri. Kalian tidak perlu ikut campur, mengerti? Ya Gusti Ramapati, hamba mengerti. Nah, kalian boleh pergi sekarang. Kami mohon diri, Gusti. Bagaimana Kakang Mada? Kau sudah memperoleh keterangan mengenai Ayuwandira? Kurang ajar Rasemi. Rupanya selama ini dia menyekap Ayuwandira di Wisma Pari. Wisma Pari? Iya. Dia membawanya ke sana? Iya. Tapi sekarang Ayuwandira sudah dibawa kembali ke istana Majapahit. Bahkan malam ini, Gusti Ramapati membawanya menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Oh. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Pantas kita tidak bisa menemukannya. Kurang ajar Rasemi. Pandai sekali orang itu. Licik sekali dia. Iya, Rasemi itu memang licik. Tapi bukan hanya Rasemi yang licik. Di istana Majapahit ini, sekarang banyak dihuni orang-orang licik. Dan mereka semuanya bersembunyi di balik punggung Gusti Ramapati. Baiklah Kakang Mada. Sekarang apa rencana kita? Kita harus bersabar dulu, Adi Pranayam. Kita tunggu perkembangannya. Kita belum tahu apa yang akan dilakukan Gusti Prabu Jayanegara terhadap Ayuwandira. Ampun Gusti Prabu. Hamba terpaksa baru sekarang membawa Ayuwandira menghadap. Soalnya dia agak kurang enak badan. Diakah yang bernama Ayuwandira? Benar Gusti Prabu. Gadis yang duduk di sebelah hamba inilah Ayuwandira. Sekarang kau boleh keluar, Eyang Patih. Aku akan bicara sendiri dengan Ayuwandira. Silahkan Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu membutuhkan hamba, hamba menunggu di luar sana. Sang Ramapati menghaturkan sembah sebelum melangkah keluar. Sementara itu Prabu Jayanegara masih duduk di atas kursi. Sedangkan Ayuwandira duduk di lantai ruangan pribadi raja. Ayuwandira, Ayuwandira. Rupanya cantik juga gadis yang bernama Ayuwandira.
Ramapati membawa Ayuwanti ke negara. Nampol lalu menyuruh sang Ramapati keluar. Sekarang hanya ada 2 orang di ruangan pribadi raja. Sang Prabu Jayanegara sendiri dan Ayuwandira. Prabu Jayanegara tersenyum, sementara Ayuwandira duduk bersimpuh di lantai ruangan. Benarkah namamu Ayuwandira? Benar, Gusti Prabu. Kulihat punggungmu ada bekas cambukan. Kasihan sekali. Siapa yang melakukannya? Hamba orang tahanan, Gusti Prabu. Hamba memang pantas dicambuk. Sekarang tidak akan ada yang berani menyentuhmu lagi. Aku akan melindungimu. Terima kasih, Gusti Prabu. Ayuwandira, apakah benar kau pernah berkomplot dengan Cakradara dan Kudamerta? Bukan berkomplot, Gusti Prabu. Hamba pernah menolong mereka ketika hamba masih tinggal di desa Pasuruan 1. Tapi kami lalu berpisah. Dan sampai sekarang, kami tidak tahu di mana mereka berada. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu, Ayuwandira? Hamba sudah mengatakan yang sesungguhnya. Baiklah. Setidak-tidaknya aku bisa mempercayaimu untuk sementara. Kau cantik, Ayuwandira. Sayang sekali tubuhmu tidak kau rawat dengan baik. Kulitmu putih lembut, matamu berbinar-binar, dan rambutmu hitam panjang. Ayuwandira, katanya ini ilmu kanuragan yang tinggi. Apakah benar demikian? Hamba pernah belajar ilmu kanuragan ketika hidup mengembara bersama Nini Ragarunting. Siapa itu Nini Ragarunting? Seorang pendekar wanita yang merawat hamba sejak masih kecil. Ayuwandira. Iya, Gusti Prabu. Sekarang kau tidak perlu takut lagi. Kau tidak akan berurusan dengan orang lain kecuali dengan Prabu Jayanegara. Akulah yang berkuasa di sini dan di seluruh wilayah Majapahit. Akulah yang menentukan segala-galanya. Kalau ada orang berani membantah perkataanku, berani membangkang, berani membuat hatiku kecewa dan kesal, aku bisa menjatuhkan hukuman yang paling berat. Tapi kau tidak perlu cemas. Sekalipun aku bisa bertindak kejam, orang tidak perlu merasa takut padaku. Hanya satu persyaratanku yang harus dipenuhi oleh para kaulaku. Ialah menurut. Jangan sekali-sekali menolak keinginanku. Sebab hitam putihnya nasib kaula Majapahit berada dalam genggamanku. Barangkali sekarang kau belum begitu menyadari betapa besarnya kekuasaan seorang raja. Baiklah, aku akan memberi contoh. Aku mempunyai banyak penggawa kerajaan di istana ini. Aku mempunyai banyak abdi. Aku mempunyai banyak pegawai yang harus bekerja tidak kenal lelah. Dan mereka semua selalu berusaha membuat hatiku senang dan puas. Jika aku tidak senang pada salah satu di antara mereka, aku bisa menyuruh prajurit-prajurit menangkapnya. Kemudian memberinya hukuman sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Tanpa bersalah. Artinya aku berdiri di atas undang-undang. Akulah hukum di negeri ini. Aku bisa setiap saat mengganjar seseorang tanpa jasa, atau sebaliknya menjatuhi hukuman tanpa kesalahan. Ini hanya sekedar contoh, Ayuwandira. Ini hanya sekedar ungkapan betapa besarnya kekuasaanku. Kau mengerti? Iya, Gusti Prabu. Nah, coba perlihatkan wajahmu. Jangan menunduk terus. Aku ingin melihat wajahmu lebih jelas. Baik, Gusti Prabu. Wajahmu pucat. Apakah kau sedang sakit, Ayuwandira? Hamba merasa sangat lelah, Gusti Prabu. Kalau begitu kau harus segera istirahat. Kau harus merawat badanmu dengan baik.
merawat wajahmu supaya berseri-seri. Ayuandira, aku tidak senang melihat seorang gadis pucat dan kusut. Prabu Jayanegara menepuk tangannya 3 kali. Seorang prajurit bergegas masuk. Tak lama kemudian prajurit itu sudah keluar kembali. Dan Sang Ramapati bergegas masuk ke ruangan pribadi raja sambil membungkukkan punggungnya memberi hormat. Eyang Pati. Ya, Gusti Prabu. Apa Gusti Prabu mendapat kesulitan mengenai bocah perempuan ini? Bawalah dia ke istana Kapopongan, Eyang Pati. Oh, jadi Gusti Prabu menghendakinya? Iya, aku menginginkan Ayuandira. Hari itu juga, Sang Ramapati membuat persiapan mengantarkan Ayuandira ke istana Kapopongan. Dia memanggil Rasemi dan Rakuti. Sekitar 100 orang prajurit pilihan ditugaskan mengawal dan menjaga Ayuandira selama tinggal di istana Kapopongan. Sebentar kemudian, mereka sudah siap berangkat. Ayuandira dinaikkan ke atas kereta. Sang Ramapati menghampiri Rasemi dan Rakuti yang sibuk mengatur prajurit-prajuritnya. Kalian harus berhati-hati. Kalian sudah tahu sendiri bahwa Ayuandira seorang pendekar tangguh. Kami akan mengawal dan menjaganya dengan baik, Gusti Ramapati. Kalian harus bertanggung jawab jika sampai terjadi apa-apa dengan Ayuandira di tengah jalan. Kami akan berusaha, Gusti Ramapati. Ya, aku percaya pada kemampuan kalian. Itulah sebabnya kupilih kalian berdua mengerjakan tugas ini. Di mana gadis itu? Tadi Rakuti mengatakan sudah naik ke atas kereta, Gusti, dan nampaknya tubuhnya masih sangat lemah. Sang Ramapati melangkah menghampiri kereta yang ditarik 4 ekor kuda. Pembesar kerajaan Majapahit itu menyingkapkan tenda kereta, dan dia melihat Ayuandira duduk dengan lesu. Bagaimana keadaanmu, anak manis? Saya baik-baik saja, Gusti Ramapati. Kau jangan berbuat macam-macam. Lihatlah, kau dikawal dan dijaga ketat 100 orang prajurit pilihan. Kalau sampai kau berani ugal-ugalan, aku tidak akan mengampunimu lagi. Untuk apa saya dibawa ke istana Kapopongan? Untuk menjadi seorang kawula yang baik. Tugasmu hanya satu, ialah menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Kalau kau tidak berbuat macam-macam, semua akan berjalan dengan baik. Dan kemungkinan besar kau akan dibebaskan kembali. Tentu saja setelah kau mengerjakan tugasmu tanpa cacat dan celah. Sang Ramapati kembali menutup tenda pintu kereta. Kemudian dia memberikan isyarat pada Rasemi dan Rakuti. Rakuti mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan serentak prajurit-prajurit Majapahit melompat ke atas punggung kudanya masing-masing. Ayo berangkat, ayo jalan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kau
Rombongan prajurit Majapahit yang mengawal Ayuwandira mulai bergerak meninggalkan pintu gapura istana Majapahit. Rombongan terus bergerak menyusuri jalan-jalan kota Raja Majapahit. Rasemi berkuda paling depan, sementara Rakuti mengawal paling belakang. Beberapa saat kemudian, rombongan itu sudah meninggalkan gapura perbatasan kota Raja Majapahit dan bergerak menuju istana Kapopongan. Ayuwandira, kau masih ada di situ bukan? Mengapa berhenti Rasemi? Apakah kita sudah tiba di istana Kapopongan? Istana Kapopongan tinggal 10 pal lagi jauhnya dari sini. Apakah di sana aku masih menjadi orang tahanan? Tidak, sekalipun di istana Kapopongan kau tidak memperoleh kebebasan. Tapi kau bukan lagi menjadi orang tahanan. Kami tidak akan lagi menghujanimu pertanyaan mengenai Cakradara dan Kuda Merta. Lalu, apa yang harus kulakukan di sana? Apakah Gusti Ramapati belum menjelaskannya kepadamu? Katanya, aku harus menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Apa artinya? Apa maksudnya? Artinya sekarang kau menjadi seorang wanita persembahan. Wanita persembahan? Iya. Sepertinya aku tidak tertarik. Kau tidak mempunyai pilihan lain, Ayuwandira. Kau boleh senang, boleh tidak. Tapi kau harus menjalankan segala perintah Gusti Prabu Jayanegara selama di istana Kapopongan. Dan awas, kau jangan berbuat macam-macam. Kau tidak bermaksud melarikan diri, bukan? Kalau ada kesempatan, mengapa tidak? Kesempatan itu tidak akan pernah kuberikan kepadamu, Ayuwandira. Rasemi tersenyum, kemudian melangkah meninggalkan kereta kuda yang ditumpangi Ayuwandira. Dia menghampiri Rakuti yang istirahat di bawah pohon. Sementara itu, prajurit-prajurit yang lain istirahat di sepanjang jalan. Bulan muncul perlahan-lahan di balik awan kelabu. Cahayanya menerangi pucuk-pucuk daun. Rakuti? Rakuti? Oh, kau Rasemi? Ada apa? Kita harus berhati-hati. Gadis itu sudah mulai nampak lagi keberaniannya. Katanya dia mau melarikan diri kalau ada kesempatan. Dia tak akan bisa melarikan diri. Aku akan berkuda tidak jauh dari keretanya, sampai di istana Kapopongan nanti. Rencanaku telah gagal. Akhirnya Ayuwandira jatuh ke tangan Gusti Prabu Jayanegara. Iya. Dan sekarang kita ditugaskan mengawal dan menjaga seorang gadis. Aku tidak senang jenis pekerjaan seperti ini. Apa senangnya menjadi prajurit-prajurit pengawal ataupun penjaga? Senang ataupun tidak, kita harus mengerjakannya, Rakuti. Kecuali nanti, kalau kita sudah menjadi orang yang paling berkuasa di istana Majapahit. Memang enak menjadi orang yang paling berkuasa. Apa kau masih ingin menjadi raja, Rakuti? Sudahlah, Rasemi. Kau jangan memancing-mancing. Aku sudah pernah mengatakannya padamu, bahwa keinginanku menjadi raja sama seperti halnya keinginanku untuk hidup di muka bumi ini. Dan aku tidak akan merubah pendirianku. Suatu saat, aku harus menjadi Raja Majapahit. Kalau perlu, aku akan bertarung dengan siapa saja untuk memperebutkan kekuasaan paling tinggi di negeri ini. Kalau perlu, aku akan bertarung dengan Rasemi, sahabatku sendiri. Oh, Rakuti, Rakuti. Setelah sekian lama menjadi penggawa kerajaan,
Kau masih tetap belum berubah. Kau masih senang meledak-ledak. Rasemi, jiwaku ini selalu bergelora. Sekalipun aku selalu membungkuk di depan Gusti Ramapati, sekalipun aku selalu berkata ya di depan atasan, tapi sesungguhnya hati kecilku memberontak. Kadangkala aku ingin berbuat nekat. Aku ingin segera menyusun barisan untuk mengusir Prabu Jayanegara dari tahta. Kau pasti tidak akan berlaku bodoh demi cita-citamu itu. Bagaimanapun juga, seseorang membutuhkan kesempatan untuk meraih jenjang lebih tinggi, Rakuti. Perjuangan ada tahapannya. Kau harus meniti tangga satu persatu sebelum sampai di puncak. Hukum ini berlaku untuk siapa saja. Apalagi untuk kita, Rakuti, orang-orang yang tidak berketurunan. Rasemi, kadangkala aku tidak bisa bersabar menunggu kesempatan. Setelah tinggal di istana Majapahit, aku semakin menyadari bahwa aku adalah orang yang haus kekuasaan. Aku tidak perlu menyangkal. Aku membutuhkan kekuasaan seperti halnya aku membutuhkan makan, minum, dan bernafas. Ya, rasa-rasanya aku tidak mungkin hidup selamanya menjadi seorang penggawa kerajaan seperti ini. Setiap saat, aku harus membungkuk hormat di depan Gusti Ramapati. Gusti Ramapati itu hanyalah sebuah batu loncatan. Kalau kau ingin menjadi orang paling berkuasa di negeri ini, kau harus berhadapan dengan Prabu Jayanegara dan bala tentaranya. Mudah-mudahan saat itu tidak lama lagi akan datang. Ya, mudah-mudahan saja. Baiklah. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Lupakan dulu mimpimu itu. Sekarang kita masih menjadi penggawa kerajaan. Rasmi bergegas melangkah menghampiri kudanya. Dia segera naik ke atas punggung binatang itu. Demikian pula Rakuti, prajurit-prajurit Majapahit kembali bersiap-siap meneruskan perjalanan ke Istana Kapopongan. Ayo jalan! Kita jalan lagi! Rombongan prajurit Majapahit meneruskan perjalanan menuju Istana Kapopongan. Aiwandira kelihatan masih lesu. Gadis itu duduk menyandarkan kepalanya pada dinding kereta. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu